yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu, tak lagi mampu menghalangi langkahku. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Hari ini sampai nanti ku lewati dengan pasti. Waktu-waktu bersamamu yang ku tunggu, tak ragu aku mengharapkan dirimu. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas. Visi, terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Moto, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi.
Memulai tahun 2017, memasuki jenjang putih biru yang penuh makna. Awalnya kita bertemu, mungkin tak saling kenal. Namun, pertemuan kita bukanlah asal, melainkan sebuah makna penuh rasa. 3 tahun terukir dengan tawa, sedih, dan perjuangan yang dilalui. Dan meski tak bisa menikmati momen akhir secara bersama dan hanya via online, percayalah, ini adalah sebuah skenario yang akan kita usung bersama. Biarkan Tuhan yang berkarya dan berikan senyuman untuk sambut masa depan. It's not the end of our story, tapi memori kita akan terus terukir. Percayalah, kita adalah angkatan yang kuat. COVID ini bukanlah penghalang, tapi ini adalah one step for the future of our story. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya atas nama pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid, di mana pada hari ini dapat menyaksikan upacara wisuda bagi anak Bapak Ibu sekalian sekalipun lewat online. Juga terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, staf, dan semua yang telah berbagian di dalam pendidikan para siswa yang telah dipercayakan kepada sekolah Kalam Kudus ini. Kiranya Tuhan membalas semua jerih payah daripada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kecemasan karena virus corona, kita dapat mengadakan acara kelulusan lewat online. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan dapat dikatakan mungkin hal yang pertama kali di dalam kehidupan setiap kita. Semoga kita semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, khususnya kepada para orang tua murid, kepada para siswa, dan juga kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat juga kepada para siswa yang akan diwisuda pada hari ini. Ingatlah, wisuda bukan akhir, tetapi awal di mana kalian akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Belajarlah dengan lebih baik, jadilah teladan yang baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi alma mater. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk studi di sekolah Kalam Kudus ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya kami tidak berhenti untuk mempersembahkan yang terbaik. Saat ini kami juga sedang membutuhkan pembangunan bagi sekolah ini. Yang pertama,
yaitu SDM. Khususnya kami membutuhkan tenaga guru yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, yang mencintai Tuhan dan yang berdedikasi di dalam pendidikan. Kami juga menyadari bahwa sarana prasarana yang kami miliki ini masih perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Itulah sebabnya kami akan mempersiapkan ada ruang kelas, ruang belajar, ruang olahraga yang lebih baik lagi. Bahkan kami juga sedang memikirkan untuk pembangunan SD Taman Kopo Indah. Kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian demi kemajuan Sekolah Kalam Kudus. Bagi Bapak, Ibu, para orang tua murid yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi bagian keuangan daripada Sekolah Kalam Kudus Bandung. Sehubungan dengan situasi COVID-19, kami belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami mohon para orang tua juga dapat memahami hal ini. Jika anak ibu bapak dapat belajar di rumah dengan baik sambil menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikianlah kata sambutan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah kebaktian syukur dan pelepasan siswa angkatan ke-18 SMP Kristen Kalam Kudus Bandung unit Kopo Permai. Kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya turunlah damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini adalah satu momen di mana kami akan berpisah dengan anak-anak kami. 3 tahun sudah mereka belajar dan menimba ilmu bersama-sama dengan kami. Saatnya kami akan berpisah dan mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan atas ibadah syukur kami ini. Dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Firman Allah berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian, harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami, dan kami akan keluar menjadi pemenangnya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur setiap anak-anak kita boleh menyelesaikan jenjang SMP-nya. Saya juga mengucapkan selamat kepada siswa kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Kopo Permai angkatan ke-18. Puji Tuhan, saudara akhirnya dapat menyelesaikan jenjang SMP. Nah saudara, hari ini saya akan memberikan tema seperti di layar ada One Step for the Future. Ya, kita akan melihat firman Tuhan Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau boleh menyertai dan memberkati setiap siswa kami angkatan ke-18 dapat menyelesaikan akar studi mereka ya Tuhan. Terima kasih kalau kami di tengah-tengah keterbatasan pada saat ini dapat mengadakan pelepasan meskipun secara online. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, melihat keadaan dunia saat ini yang tidak pasti, entah kapan berakhir COVID-19, entah kapan bisa bebas jalan-jalan lagi di mall, ke tempat-tempat main, kapan bisa bertemu dengan teman, ya pergi jalan-jalan, entah kapan bisa sekolah dengan leluasa. Bahkan siapa sangka saudara, pelepasan siswa kelas 9 angkatan 18 ini dilaksanakan secara online. Seumur-umur selama 17 tahun nggak pernah ada dalam sejarah SMP Kopo Permai mengadakan wisuda atau pelepasan secara online. Nah saudara, memang kalau lihat keadaan yang sukar ini sangatlah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Mungkin ini juga ada dalam pikiran saudara sekalian ya, para siswa. Dengan nada pesimis mungkin saudara berkata, tidak ada masa depanku suram. Saudara, Amsal 23 ayat 18 memberitakan janji Tuhan tentang hidup yang indah. Ini harapan kita bahwa ada masa depan cerah bagi kita. Tentu secara khusus juga bagi saudara siswa angkatan ke-18. Nah saudara, kalau Tuhan berjanji pasti Dia akan tepati. Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada manusia. Tapi kita lihat janji ini disertai dengan syarat. Syaratnya tadi sudah kita baca di dalam ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, jika kita ingin punya masa depan yang baik, maka syarat pertama adalah jangan iri hati kepada orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa, saudara, kelihatannya hidup mereka itu senang. Sebaliknya, orang yang ingin hidup benar seringkali mengalami kesusahan. Tidak jarang saudara, orang yang ingin hidup benar menjadi iri. Amsal menegaskan jangan iri. Iri saja jangan, apalagi ikut-ikutan berdosa. Biarkanlah orang berdosa hidup dalam keberdosaannya. Kesenangan dalam keberdosaannya
adalah kesenangan duniawi yang semu dan sementara. Nah, syarat kedua adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Takut diwujudkan dengan hidup yang benar. Saudara, bukankah selama saudara sekolah di Kalam Kudus berulang kali selama mungkin 9 tahun saudara tetap di Kalam Kudus, ya, mulai dari SD ya sampai SMP ini saudara diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, benar, dalam arti ucapan itu artinya tindakan dan isi hati sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya bukan untuk dapat berkat atau menghindari laknat. Tujuannya adalah untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kenapa? Kita mengasihi Tuhan. Ya, Dia berharga bagi kita. Kenapa? Kita mengasihi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang rela mati menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Saudara, sekali lagi kita mengasihi Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Kita ingin menunjukkan kita mengasihi Dia, kita menghormati Dia. Jadi saudara, baik hidup kita diberkati atau tidak, hidup kita senang atau susah, Tuhan tetap menjadi tujuan hidup kita, menjadi kekasih hidup kita. Nah saudara, mari kita merajut masa depan yang cerah di dalam Tuhan dengan menjauhkan diri dari iri hati dan melangkahkan kaki selalu kepada Tuhan. Pasti saudara, janji Tuhan di Amsal ini terwujud. Nah sebab itu saudara, sebelum apapun situasi yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis, tetap punya pengharapan, menjadi generasi yang penuh dengan harapan. Masa depan kita ada harapan, karena harapan itu datangnya dari Tuhan. Janji firman Tuhan adalah jaminan kita. Harapan ada pada Tuhan, meski keadaan tidak baik, keadaan tidak ada harapan. Saudara, jika kita mendengar nama Colgate, ya, pasti kita akan langsung berpikir tentang pasta gigi. William Colgate lahir 25 Januari 1783 di kota Kent, Inggris. Ayahnya Robert Colgate meskipun hanya petani, ia menentang kolonialis yang dilakukan oleh Inggris di benua Afrika dan Asia. Karena sikap politiknya memaksa Colgate meninggalkan Inggris, menetap di tanah perkebunan di Hartford, Maryland, Amerika Serikat. Nah saudara, setelah menetap di Amerika Serikat, ayah William Colgate memulai usaha pembuatan sabun dan lilin. William Colgate bantu usaha keluarganya dan belajar dengan cepat. William Colgate tumbuh sebagai entrepreneur muda, namun usaha yang dirintisnya jatuh. Meski gagal saudara, dia tidak menyerah. Nah, dari kegagalannya ia mendapatkan pelajaran berharga. Seorang temannya menasihati William Colgate, berikanlah hatimu kepada Kristus. Berikanlah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur, berikan persembahanmu dengan jujur, dan engkau akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Nah, saudara, William Colgate terus memegang perintah Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab Amsal, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, kemudian William Colgate bekerja pada perusahaan sabun, namun 1806 perusahaan tempatnya bekerja kembali gulung tikar. Tapi William Colgate tidak patah arang. Dia mencoba menjalankan perusahaan tersebut, dia mencoba menghubungi para penyalurnya di kota lain. Dia mulai merintis bisnis sabunnya kembali. Nah saudara, mujizat terjadi. William Colgate dan perusahaannya dalam waktu 6 bulan sudah berhasil membuat produk-produk baru dengan bahan kanji. Segera perusahaan itu mampu memproduksi sabun tangan, sabun toilet, dan sabun cukur. Meskipun William Colgate sangat sibuk dalam mengembangkan usahanya, dia tidak pernah mengabaikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Saudara, tidak lama kemudian William Colgate segera menjadi salah satu pengusaha ternama di New York, dan dia tetap berpegang pada Alkitab dalam setiap aspek hidupnya. Saudara, selain William Colgate sangat aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial yang diadakan gerejanya, dia juga menyumbangkan banyak dana untuk lembaga pendidikan.
Karena kemurahan hatinya sekolah berganti nama menjadi Colgate University. Dia juga adalah pendukung aktif kegiatan pekerjaan pemberitaan Injil. Pada tahun 1816, Colgate memegang peran penting dalam mengelola lembaga Alkitab, American Bible Society dan American and Florence Bible Society. Saudara, dia juga melayani sebagai pengurus America Tract Society. Saudara, selagi bisnisnya terus berkembang, dia tidak pernah lupa dengan Tuhan. Bahkan saudara, dia memerintahkan angkutannya untuk meningkatkan jumlah persembahan dari 20% menjadi 30%. Nah saudara, saat ini Colgate-Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua di Amerika. Produknya telah berkembang tidak hanya sabun untuk memenuhi kebutuhan perorangan saja, tetapi juga digunakan untuk bahan baku pabrik dan untuk perawatan hewan peliharaan. Mereknya telah dikenal di seluruh dunia. Saudara, keberhasilan William Colgate adalah sebuah kesaksian tentang apa yang Tuhan sanggup kerjakan bagi mereka yang berkomitmen sejak awal melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan menyerahkan hidup seutuhnya, sepanjang hidupnya kepada Tuhan. Ya, mengenal pribadi yang sudah menyerahkan hidupnya, yang sudah mati di atas kayu salib menebus hidup manusia yang berdosa. Pribadi yang juga berkuasa memenuhi mimpi dan harapan setiap anak-anaknya. Jadi ingatlah anak-anakku, siswa SMP Kalam Kudus Kota Permai angkatan 18, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Satu langkah awal adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Taruhlah harapanmu hanya pada Tuhan. Lakukan apa yang berkenan kepadanya dan biarkanlah Dia bekerja. Maka masa depan yang penuh harapan pasti ada dalam tanganmu. Ingatlah setiap apa yang telah ditanamkan oleh guru-gurumu selama engkau menjadi siswa SMP Kota Permai. Ingat alma matermu. Mari kita ciptakan suasana ikatan batin yang tetap kuat, sehingga sekalipun sudah berpisah, tetap mempunyai kasih, rasa kekeluargaan, peduli, dan rindu terhadap teman, guru, dan sekolah. Ya, saya ingin anak-anak semua bisa kompak. Angkatan yang ke-18 ini bisa kompak satu sama lain. Saya aja saudara ya, dengan teman-teman saya SMP Katolik W.S. Supratman Samarinda ya, saya ingat dulu kami kelas F. Kami lulus SMP itu tahun 84, itu berarti 36 tahun yang lalu. Kami tetap punya kelompok WA ya, kami tetap punya kesempatan untuk menyapa satu sama lain. Saudara, sebab itu marilah engkau bangun jejaring-jejaring antar sekolah dan alumni yang dapat mendukung dan memajukan sekolah di mana kita pernah bersama-sama. Ya, terutama saudara di SMP Kota Permai angkatan ke-18. Kita dapat saling mendukung, saling mendoakan, bahkan memperhatikan. Saudara, kiranya Tuhan terus memakai sekolah Kalam Kudus menjadi berkat dan tempat bertemu dengan Tuhan dan mengalami kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kiranya meneguhkan dan menguatkan kami di masa-masa suka yang tidak pasti ini ya Tuhan. Harapan kami tetap kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami tetap percaya janji firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh pegang ya Tuhan, sehingga kami dapat terus melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Tatkala kami mau memegang firman-Mu, berpegang kepada Engkau ya Tuhan, kami yakin kami punya harapan di masa yang akan datang. Berkatilah setiap siswa kelas 8 angkatan ke-18 ini ya Tuhan, tetap setia, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tatkala mereka lepas dari sekolah ini ya Tuhan, mereka tetap ya Tuhan
punya waktu bersama ya Tuhan, saling mengasihi, saling memperhatikan. Bahkan ingat di mana mereka pernah bertumbuh bersama-sama di sekolah Kalam Kudus SMP Komodoma ini. Berkati setiap orang tua di tengah-tengah kesulitan, tantangan ya Tuhan, tetap punya kekuatan untuk cukup dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh angkatan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pelihara mereka, selangkah lagi ya Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Engkau, memasuki jenjang SMA ya Tuhan, bahkan mereka dapat kuliah, dapat mewujudkan cita-cita mereka. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Sambutan perwakilan dari orang tua siswa oleh Bapak Pendeta Yamamoni Gea. Salam. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mewakili orang tua murid kelas 9 dalam acara kebaktian ucapan syukur dan pelepasan siswa angkatan 18 SMP Kalam Kudus pada hari ini tanggal 12 Juni 2020. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Kalam Kudus, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Kalam Kudus di tempat ini, yang saya hormati seluruh guru dan staf SMP Kalam Kudus di tempat ini, dan yang saya hormati seluruh orang tua murid yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah. Dan yang kami cintai, kami kasihi anak-anak kami yang hari ini berbahagia, yang sudah menyelesaikan sekolah di tempat ini selama 3 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, di mana kita bisa ada sebagaimana kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan dalam angkatan tahun ini adalah angkatan yang luar biasa, di mana kita menghadapi yang namanya COVID-19. Tapi saya percaya semangat untuk belajar, baik murid terlebih guru-guru, untuk menyelesaikan pelajaran untuk tahun ajaran 2020. Kita melihat luar biasa pertolongan Tuhan. Dan biarlah dengan situasi ini memberikan semangat bagi kita untuk meraih masa depan. Tidak terasa sudah 3 tahun anak-anak kami belajar di sekolah di tempat ini, dan banyak hal-hal yang luar biasa yang mereka terima, baik itu dalam pengetahuan, baik juga itu dalam karakter, dan juga di dalam takut akan Tuhan. Saya melihat anak-anak kami, termasuk anak saya, di mana visi misi daripada sekolah Kalam Kudus ini sudah digenapi, yaitu di mana membangun manusia yang utuh, dan juga memiliki takut akan Tuhan dan mandiri, dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Ini kami merasakan dari orang tua sudah tercapai hal itu. Itulah sebabnya kami para orang tua mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah di tempat ini, dan terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendidik anak-anak kami untuk memberikan pengetahuan, karakter, dan juga takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas, memberkati senantiasa. Dan juga dalam selama 3 tahun ini, kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dalam sikap perilaku daripada anak-anak kami, bahkan juga kami orang tua, kami mohon dimaafkan. Biarlah kita semakin saling menguatkan, saling bahu-membahu, bahkan juga supaya sekolah Kalam Kudus Kopo Permai di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Tahun ajaran-ajaran selanjutnya akan banyak siswa yang menuntut ilmu di tempat ini. Dan juga kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolahnya di tempat ini. Angkatan 18 SMP Kalam Kudus Kopo Permai. Biarlah Tuhan yang memberkati senantiasa. Ini bukan akhir, tetapi ini awal untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Biarlah tetap semangat di dalam belajar untuk mencapai masa depan. Dan saya percaya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, pengetahuan karakter dari sekolah ini untuk dilakukan
dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian ke depan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Pesan kami daripada orang tua adalah takut akan Tuhan, dan juga percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan perhatikan juga kepada orang yang tulus. Biarlah ke depan anak-anak kami adalah di dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah kepada orang yang tulus. Lihat kepada orang yang jujur. Dan juga kepada yang suka damai. Akan ada masa depan. Saya percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah di tempat ini, terlebih guru-guru yang telah mengajar anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberkati senantiasa. Amin. Berikutnya sambutan dari perwakilan siswa angkatan ke-18 oleh Rena Netania Hetaria. Yang terhormat Ketua Yayasan Kalam Kudus, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPK Kalam Kudus Kopo Permai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 9 SMPK Kalam Kudus Kopo Permai. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Rena Natania Hetaria, selaku perwakilan kelas 9 Angkatan 18 tahun 2020 SMPK Kalam Kudus Kopo Permai, mengucapkan terima kasih atas keikhlasan serta kasih sayang Bapak dan Ibu Guru selama mengajari kami. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Mungkin kami masih ingat saat pertama kali kami duduk di kelas 7 di sekolah ini. Bapak dan Ibu Guru, selama 3 tahun bersekolah di sini, kami pasti banyak melakukan kesalahan kepada Bapak dan Ibu Guru. Pada saat itu, kami tidak memikirkan perasaan Bapak dan Ibu Guru selama mengajar kami. Untuk itu, perkenankanlah kami mohon maaf atas setiap kesalahan yang telah kami lakukan kepada Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas bekal ilmu dan nasihatnya. Terima kasih karena tidak pernah lelah untuk mengingatkan dan membimbing kami. Kami sadar kami bukan yang terbaik, tapi kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan orang tua kami. Terima kasih karena telah mendidik dan merawat kami. Kami juga mohon maaf karena pasti banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk teman-teman semua, meskipun kita sudah lulus, kita harus tetap giat belajar karena perjalanan kita untuk mencapai cita-cita masih panjang. Perpisahan bukanlah hal yang mudah. Banyak kenangan indah di sekolah ini yang akan menjadi sepenggal kenangan di kehidupan kami. Saya sadar, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bersama-sama di satu tempat, kebersamaan kita selama 3 tahun ini ditutup dengan cara yang mengesankan, yaitu perpisahan dengan cara virtual. Akhir kata, saya meminta doa dari Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru agar setelah kami meninggalkan sekolah ini, kami dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sambutan dan laporan Kepala Sekolah oleh Bapak Dr. Andos Joshua. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2020 ini kita semua punya cerita yang sangat istimewa dan sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa kita lupakan seumur hidup kita, karena sangat tidak mudah bagi kita, baik untuk siswa, baik untuk guru-guru di sekolah, baik untuk para orang tua yang secara mendadak tiba-tiba harus berubah gitu. Dan tidak ada yang menduga semuanya bahwa kegiatan belajar harus dari rumah, mengajar harus dari rumah. Bapak Ibu yang sehari-hari bekerja, mencari nafkah, kerja dan lain-lain, tiba-tiba 2,5 bulan berubah menjadi Bapak dan Ibu guru di rumah. Gak gampang ya Bapak Ibu ya.
Tapi kita bersyukur bahwa semua bisa kita lewati selama kurang lebih 2,5 bulan ini. Dan oleh kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita masih bisa menikmati hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu, karena COVID-19 ini, dan ini menjadi pertama kali di dalam sejarah Kalam Kudus, bahwa kita bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian syukur dan pelepasan siswa lulusan ke-18 ini secara online. Dan siswa yang telah menyelesaikan studi ini, kita bersyukur bahwa mereka dapat mengikuti dengan baik, khususnya dari sejak bulan Maret kemarin. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 jelas sangat tidak mudah bagi kita semua, dan mungkin menimbulkan rasa khawatir, takut bagi kita semua. Bagi kami guru, siswa mungkin juga banyak tanda tanya, bagi orang tua juga penuh kekhawatiran. Dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir gitu ya. Nah, tetapi saya berharap dengan tema yang ada. Ini tema kita buat sebelum COVID. Betul ya? Dari panitia. Kita buat tema ini sebelum COVID. Nah, one step for the future. Kita berharap bahwa apalagi dengan didasari oleh firman Tuhan dari Amsal 23 ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu dan seluruh siswa, biarlah tetap memberikan semangat, memberikan optimis, memberikan sukacita kepada kita, bahwa masa depan kita itu tetap ada dan sungguh ada gitu ya. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menolong kita. Kepada para lulusan, saya ucapkan selamat untuk kelulusan kalian semuanya. Dan masa depan kalian, ini adalah bagian atau langkah yang harus kalian lewatin. Dan kalian bersama Tuhan pasti akan berhasil. Tetap semangat untuk kalian kelas para lulusan. Dan untuk para orang tua, saya secara pribadi dan atas nama Sekolah Kalam Kudus mengucapkan terima kasih. Sekali lagi untuk kepercayaan yang Bapak Ibu berikan pada kami selama kurang lebih 3 tahun untuk memberikan pendidikan bagi putra-putri Bapak Ibu. Berharap semua membekali untuk mereka mempersiapkan diri memasuki jenjang di yang lebih tinggi nanti. Bila di dalam proses relasi komunikasi kami ada hal-hal yang selama ini mungkin kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan dan kita akan terus berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Kalam Kudus Kopo Permai. Demikian sambutan saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan laporkan tentang laporan kelulusan angkatan yang ke-18 tahun pelajaran 2019-2020. Jumlah siswa kelas 9 yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan ujian tahun pelajaran 2019-2020 ini adalah sebanyak 83 siswa. Kemudian proses pembelajaran di sekolah itu berlangsung sampai dengan pertengahan Maret 2020. Jadi sampai PTS semester genap. Dan sejak 16 Maret seluruh siswa belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu, penilaian untuk menentukan kelulusan ini didasari dengan beberapa hal. Yang pertama bahwa penilaian kelas 9 diolah dengan menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai yang sudah dikumpulkan oleh pihak sekolah, baik dari portofolio, penugasan, tes praktek, dan tes online yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian kelulusan ditentukan dari pengolahan rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 ditambah tes online. Pelaksanaan tes online itu dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 16 April 2020 yang lalu. Nah, dari hasil nilai-nilai yang diperoleh, dari syarat-syarat ketentuan kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah, maka seluruh siswa kelas 9 angkatan ke-18 sebanyak 83 siswa diputuskan di dalam rapat pleno kelulusan bahwa seluruh siswa 83 siswa ini dinyatakan lulus 100%. Selamat untuk para siswa, para lulusan, dan juga kepada para orang tua. Demikian laporan, sambutan dan laporan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Lulusan terbaik dari 4 hingga ke 10. Lulusan terbaik ke-10 diraih oleh Dwiki Aditama Saputro dengan jumlah nilai 977.
Lulusan terbaik ke-9 diraih oleh Sela Eliana Nielta dengan jumlah nilai 985. Lulusan terbaik ke-8 diraih oleh Vania Marlen dengan jumlah nilai 985. Lulusan terbaik ke-7 diraih oleh Nathanael Indra Raharjo Paseran dengan jumlah nilai 995. Lulusan terbaik ke-6 diraih oleh Beatrice Kalista Prestigia dengan jumlah nilai 995. Lulusan terbaik ke-5 diraih oleh Adelina Vivian Magdiel dengan jumlah nilai 997. Lulusan terbaik ke-4 diraih oleh Sharon Aura Putri Winarta dengan jumlah nilai 998. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh Catherine Hidayat dengan jumlah nilai 1006. Lulusan terbaik kedua diraih oleh Adelia Tanayat dengan jumlah nilai 1013. Dan lulusan terbaik yang pertama diraih oleh Nita Harta Dinata dengan jumlah nilai 1016. Laporan siswa berprestasi di bidang non-akademis oleh Bapak Ferilianus Harefa. Pada kesempatan ini saya akan membacakan prestasi non-akademis tahun 2020. Yang pertama adalah siswa teladan SMP Kalam Kudus tahun 2020 diraih oleh Nathanael Indra Raharjo Paseran. Yang kedua, siswa yang paling rajin memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana penunjang belajar tahun 2020 diraih oleh Nathanael Indra Raharjo Paseran. Yang ketiga, juara 1 SMAK 2 Futsal Cup tahun 2018 diraih oleh Jordan Emmanuel dan Feral Putra Dimistiar. Yang keempat, juara favorit Kel Art dalam Insira Fest kategori SMP SMAK Kalam Kudus Bandung 6 sampai 11 Januari tahun 2020 diraih oleh Kezia Sione Hani Kassa. Lima, juara 3 lomba band manifest SMA Bintang Mulia Bandung 14 September 2019 diraih oleh Brian Anthony, Manurung Jessica Yolanda Emilia, Zevanya Gracielda Iliana Sitompul. Demikianlah laporan prestasi non-akademis. Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah puncak acara kita pada hari ini. Pengalungan medali dan penyerahan ijazah yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan wali kelas masing-masing kepada perwakilan setiap kelas. Penyerahan ijazah akan dimulai dari kelas 91 oleh wali kelas Ibu Eva Kustiawati dengan perwakilan Andika Rahmat Haryanto. Kezia Sione Hanikasia.
Selanjutnya, kelas 92 oleh wali kelas Ibu Gina Paulina dengan perwakilan Dwiki Aditama Saputro. Nita Harta Dinata. Kelas 93 oleh wali kelas Ibu Julia Ratnasari dengan perwakilan Mazmur Gusti Agung Larosa. Angelina Haraski Gea. Halo, saya Beatrice dari 93. Saya mau menceritakan sedikit kesan-kesan saya selama bersekolah di SMP Kalam Kudus Kopo Permai. Jadi kesan saya bisa mendapat banyak pengalaman baru, dapat bimbingan rohani melalui shepherding, kebaktian, juga retret, bisa dapat pendidikan karakter, punya banyak teman baru, juga punya guru-guru yang seperti teman bagi saya. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan dan orang tua saya yang telah menyekolahkan saya di Kalam Kudus. Saya juga mau berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya dari kelas 7 sampai kelas 9. Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, terima kasih juga untuk teman-teman saya yang telah mendukung saya selama di SMP. Semoga selalu sukses untuk kedepannya, juga bisa menjalani SMA dengan baik, dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom, nama saya Arvin dari 93. Hari ini saya akan membahas tentang kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMP Kalam Kudus. Ucapan terima kasih dan pesan untuk teman-teman saya. Bangga karena sekolah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pengetahuan saja, tapi mengajarkan dalam hal rohanian melalui retreat, kejujuran melalui ujian dan ulangan yang diberikan, sifat bertanggung jawab melalui tugas dan hal-hal yang dipercayakan guru kepada kita, kepercayaan diri melalui presentasi, dan karakter melalui camping. Hingga selama 3 tahun ini saya merasa perbedaan dalam hal kerohanian, kejujuran, sifat bertanggung jawab, kepercayaan diri, dan karakter saya yang berubah menjadi semakin lebih baik. Dan itu juga di sekolah ini saya mendapatkan banyak teman yang cukup berkesan bagi saya, dan banyak pengalaman juga yang baik maupun yang buruk. Tetap mengajar murid sebaik mungkin, dan program-program yang sudah ada dulu jangan dihilangkan, tapi dikembangkan agar bisa membangun karakter murid-murid. Terima kasih kepada Tuhan dan orang tua saya yang sudah mengizinkan saya untuk bersekolah di sekolah ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah mengajar saya selama 3 tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada staf dan karyawan yang sudah menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif dan tetap nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Pesan saya, walaupun kita tidak akan bertemu lagi di kelas atau di sekolah dalam keadaan yang sama, tapi jangan lupakan kenangan kita saat menjadi satu angkatan. Dan jangan terpengaruh oleh arus dunia yang sudah semakin parah ini, tapi hiduplah dalam kasih Tuhan. Kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, tidak terasa sudah 3 tahun saya bersekolah di Kalam Kudus. Banyak pelajaran dapat saya ambil selama bersekolah di sini. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar saya. Banyak teladan yang dapat saya ambil dari guru-guru. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu, menemani, dan memotivasi saya selama 3 tahun bersekolah di sini. Walaupun banyak keluh kesalnya, saya dapat melewati waktu-waktu tersebut berkat dukungan dari kalian.
Pertemuan dengan berbagai karakter membuat saya mengerti bagaimana caranya bersosialisasi dan mengendalikan emosi. Sekian video dari saya, terima kasih. Jadi kesan saya selama di SMP tentu ada senang dan sedihnya. Senang karena saya memiliki banyak teman dan kita menciptakan kenangan dan memori bersama-sama selama 3 tahun terakhir ini. Sedihnya itu semua harus berakhir karena berbeda SMA atau masih satu SMA tetapi teman-temannya, lingkungannya, semua itu akan jauh berbeda. Pesan saya bagi yang berbeda SMA, semoga kalian menemukan teman-teman baru, lingkungan baru yang jauh lebih baik lagi, dan ya jangan lupa juga sama kita. Dan bagi yang satu SMA, semoga kita bisa berjuang bersama-sama lagi 3 tahun lagi. Untuk Bapak Ibu Guru, diberkati selalu, sehat selalu, semakin sabar, karena kedepannya ya sikap murid-murid makin aneh kelakuannya, jadi perbanyak sabar Bu, Pak. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menemani saya dari kelas 7 sampai kelas 9, dan juga Bapak Ibu Guru yang dengan sabar mengajari saya, mengajari kami semua selama 3 tahun ini. Dan juga saya ingin meminta maaf jika saya memiliki kesalahan kepada Bapak Ibu, semoga dimaafkan. Dan ya, sekian, terima kasih sudah nonton. Semoga nanti akhir sampai ini saya bisa bertemu Ibu dan Bapak lagi. Anak-anakku, bersyukurlah pada Tuhan atas kelulusan kalian. Semoga kesuksesan mengiringi kalian senantiasa. Jika kalian ingin memiliki jalan yang cerah untuk masa depan, kembangkanlah ilmu agar bisa bermanfaat. Rasanya baru saja melihat kalian menggunakan seragam putih biru. Terharu melihat kalian. Terharu melihat kalian hari ini di wisuda. Selamat ya. Setelah lulus, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah berusaha dan terus berprestasi. Selamat untuk angkatan ke-18 untuk kelulusannya tahun ini. Tuhan memberkati. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah ada habisnya. Setelah lulus, kalian harus yakin untuk mencapai masa depan. Sukses dapat terjadi jika kita berusaha dan mau belajar dari kegagalan. Momen kelulusan adalah momen yang membahagiakan. Kami turut berbahagia atas kelulusan kalian. Kalian telah buktikan bahwa kalian pantang menyerah. Selamat atas kelulusannya. Selamat di wisuda. Semoga ini awal yang baik untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Selama 3 tahun kalian sudah berjuang untuk belajar dan akhirnya kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Hidup sadaya kadang ngalajengkeun pendidikan. Lengkah hidup sadaya masih panjang, pikeun ngahontal segala impian. Ingatlah sekolah ini, jaga nama baik alma matermu ini. Berjuanglah dan terus tingkatkan semangat belajarnya di SMA. Saudara dikasih Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa. Kekuatan pertolongan bakat kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara, terlebih bagi siswa kelas 9 angkatan ke-18, engkau akan disertai oleh Tuhan, berpegang kepada janjinya. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Berharaplah kepada Dia dan peganglah janjinya. Mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku lewati masa lalu yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu, tak lagi mampu
berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Hari ini sampai nanti ku lewati dengan pasti waktu-waktu bersamamu yang ku tunggu. Tak ragu aku mengharapkan dirimu. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan. Ku lewati masa lalu yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu, tak lagi mampu menghalangi langkahku. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan
dengan pasti. Waktu-waktu bersamamu yang ku tunggu. Tak ragu aku mengharapkan dirimu. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang ku lewati masa lalu yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu. Tak lagi mampu menghalangi langkahku. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Hari ini sampai nanti ku lewati dengan pasti. Waktu-waktu bersamamu yang ku tunggu. Tak ragu aku mengharapkan dirimu. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin
aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan. Ku lewati masa lalu yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu, tak lagi mampu menghalangi langkahku. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Hari ini sampai nanti ku lewati dengan pasti. Waktu-waktu bersamamu yang ku tunggu. Tak ragu aku mengharapkan dirimu. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa